Saudara, teka-teki jenazah perempuan dengan tangan terborgol di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya terungkap. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan, salah satunya mantan pacar korban. Pelaku mengaku sakit hati karena korban menagih utang melalui story WhatsApp. Lantas, apa yang mendorong para pelaku tega berbuat keji terhadap korban? Simak liputannya dalam Gelar Perkara mengungkap pembunuhan perempuan terborgol. Saudara, ketiga pelaku melakukan perbuatan tak senonoh terhadap korban di samping rumah kontrakan orang tua RRP. Mengapa para tetangga tidak ada yang mengetahui perbuatan keji para pelaku terhadap korban APS? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV, Jian Jufri. Tersangka merencanakan pembunuhan ini. Tersangka mengajak kedua temannya yaitu I dan A. Si tersangka R menjanjikan kedua teman ini sejumlah uang. Jadi dia bilang ke kedua temannya ini, saya ada kerjaan nih, ayo kalian ikut saya. Coba tolong cari ini, bau bangkai apa ya? Bau banget ini. Udah dari malam apa itu baunya? Kayak gitu kan. Saya liatin, nah sudah itu saya ngeliat kakinya Mbak, kaki manusia. Ya udah dari situ saya panik, langsung lari ke Pak RW. Seorang gadis 22 tahun ditemukan tak bernyawa dalam kondisi tangan terborgol. Usut punya usut, pelaku merupakan mantan pacar korban dan 2 temannya. Pelaku tega membunuh korban lantaran sakit hati saat ditagih utang oleh sang mantan pacar. Mengapa hanya karena ditagih utang, pelaku nekat menghabisi nyawa korban? Simak liputan kami di Gelar Perkara. Pertengahan Juli lalu, warga Desa Cibogo, Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan oleh penemuan jenazah perempuan dalam kondisi mengenaskan. Tangan terborgol dan tak dapat dikenali. Belakangan terungkap, sebelum kehilangan nyawa, korban mengalami kekerasan seksual. Selang sehari sejak jenazah korban ditemukan, polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan. Salah satu pelaku merupakan mantan pacar korban. Kini, polisi telah menetapkan ketiga pelaku sebagai tersangka dan telah menggelar rekonstruksi pembunuhan di TKP pada 22 Juli lalu. Bermula dari bahwa masyarakat tersebut mencium bau busuk sudah beberapa hari, dicek di mana bau busuk tersebut, didapati bahwa bau busuk tersebut berasal daripada mayat tadi. Kondisinya badan sebenarnya utuh, tapi untuk muka dan sebagainya sudah tidak bisa dikenali. Korban tangannya ke belakang terborgol. Dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yaitu memperkosa korban secara bergantian oleh RRP, IF, dan AP dalam kondisi korban terborgol. Kasus kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap gadis 22 tahun telah menarik perhatian publik. Untuk mengetahui kasus ini lebih dalam, kami mendatangi TKP. Lokasi pembunuhan yang merupakan rumah kontrakan orang tua pelaku ternyata cukup dekat dengan lokasi ditemukannya jenazah korban. Kami menemui Maksum, orang yang pertama kali menemukan jenazah APS. Maksum mengaku telah mencium bau busuk di pekarangan belakang rumahnya selama beberapa hari. Tanggal 15 ya, mencium bau busuk yang nggak enak banget ya. Ya saya hiraukan karena ya deket lah pembuangan sampah dari sini. Dan tanggal 16-nya itu setengah 6-an. Saya pulang kerja ya, jam 5 lewat lah. Ngaso, ngobrol-ngobrol sama bini, mertua. Coba tolong cari ini, bau bangkai apa ya? Bau banget ini. Udah dari malam apa itu baunya? Kayak gitu kan. Saya telusuri, bau-baunya semakin dekat, semakin menyengat. Nah, saya coba beraniin diri buat turun ke bawah. Sudah itu saya ngelihat kakinya Mbak, kaki manusia. Panik, langsung lari ke Pak RW. Langsung lapor ke Pak RW. Nah, Pak RW itu ya langsung lapor ke kepolisian.
Rumah Maksum bersebelahan dengan rumah kontrakan orang tua pelaku. Namun, saat kejadian, Maksum tak mendengar ada keributan atau suara yang mencurigakan. Enggak, kalau itu malam itu saya lagi tidur sih Mbak. Enggak ngedengar suara apa-apa, emang lagi tidur, ya kan. Tapi kalau misalnya suara motor datang, itu ada dengar gak? Karena kan memang kita ketahui bahwa sang korban ini datang menggunakan motor gitu kan Pak? Ya sama, nggak dengar juga. Karena kita dari jam 9 malam itu udah tidur, dari tanggal 7 itu kan hujan terus Mbak. Ya. Hujan gede terus, dari sore ke malam. Maksum tak menyangka, anak tetangganya nekat melakukan pembunuhan di dekat rumah. Sepengetahuan Maksum, pada malam hari ayah pelaku biasanya kerja sebagai security. Sementara sang ibu terkadang bekerja shift malam. Saat kejadian, diperkirakan hanya ada pelaku dan adiknya di rumah tersebut. Kalau untuk pelaku ya kenal, cuman kenal begitu doang sih, nggak terlalu akrab. Kalau kesehari-hariannya ya kita kurang tahu juga Mbak, karena saya kan kerja, ya kan. Kenal nggak Pak sosoknya? Mungkin keluarga yang tinggal bersama di sini ada siapa aja juga Pak? Ya mereka itu cuman ada 4 orang ya. Ya di sini juga dia ngontrak. 4 orang tuh siapa aja Pak? Emaknya, bapaknya, yang pelaku, sama adanya yang cewek. Ya saudara, memang di semak-semak inilah perempuan berinisial APSD ditemukan jasadnya, yang memang jasad APSD ini masih terborgol. APSD ditaruh oleh ketiga pelaku untuk menghilangkan jejak, yang mana memang lokasi dari rumah pelaku ini hanya berjarak sekitar 30 meter saja dari tempat mereka menaruh APSD, yakni di semak-semak ini. Tidak lama kemudian, warga ini menemukan jasad perempuan berinisial APSD di wilayah ini karena adanya tercium bau tak sedap dan juga adanya lalat yang mengerubungi wilayah ini. Kabar penemuan jenazah perempuan di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Tangerang, menjadi titik terang bagi keluarga korban yang selama 9 hari mencari keberadaan APS. Itu dari ibu tiri pelaku. Oke. Dia ngabarin ibu lewat WA, lewat chat. Kalau ada mayat penemuan mayat di dekat rumah. Ya udah, habis itu langsung pas dikabarin langsung berangkat ke TKP. Bayu tak habis pikir, bagaimana bisa pelaku tega menghilangkan nyawa adiknya. Di mata keluarga dan teman-temannya, APS merupakan sosok yang baik, ceria, serta terbuka. Baik, ceria juga kalau mau kemana-mana tuh selalu pamit. Sejak korban APS dilaporkan hilang oleh keluarga, sedikit demi sedikit polisi akhirnya mengungkap kasus ini. Polisi menangkap pelaku RRP dan IF, serta AP yang masih di bawah umur. Ketiganya ditangkap di lokasi berbeda. Yang pasti yang pertama, persesuaian daripada pakaian korban di TKP sesuai dengan laporan orang hilang. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan para saksi, yaitu orang tua daripada korban yang mengatakan bahwa memang korban berpamitan untuk pergi ke rumah tersangka R dan tidak kunjung pulang. Kami berhasil mengantongi identitas tersangka pertama, itu tersangka R, dan kami langsung bergegas melakukan penangkapan tersangka R di Kabupaten Tegal. Dan kami berhasil mengantongi 2 identitas tersangka lain, yaitu A, yang dimana anak di bawah umur atau anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga tersangka I. Kasus ini berawal saat tersangka RRP dan korban APS masih pacaran. RRP pernah meminjam sejumlah uang pada korban. Namun hingga hubungan asmara di antara keduanya berakhir, urusan utang piutang belum juga beres. Beberapa kali korban meminta uangnya dikembalikan. Namun, RRP tak memedulikannya. Korban pun menagih utang RRP melalui story WhatsApp. Tak hanya itu, korban juga mengunggah foto pacar baru RRP dengan menuliskan tagihan utangnya.
Kemudian RRP sakit hati mengetahui unggahan dari korban tersebut. Tersangka R dan juga korban ini dulu pernah berpacaran, namun sudah putus. Pada saat mereka berpacaran, tersangka R ini berhutang kepada korban senilai 1.100.000. Seiring berjalannya waktu, tersangka R ini tidak membayar hutang tersebut, sehingga korban terus menagih sampai memposting di story WA korban. Korban ini sempat mengupload pacar baru tersangka R, mengupload foto dan dengan tulisan situ untuk memberitahu bahwa ya suruh tersangka R ini membayar, sehingga tersangka R ini sakit hati kenapa sampai diupload gitu. Tersulut emosi, RRP berniat menghabisi nyawa korban. RRP mengajak dua pelaku lain, IF dan AP, untuk menyusun rencana jahatnya. Senin 7 Juli, RRP meminta APS datang ke rumahnya untuk mengambil uang yang telah dipinjam. Sebelum APS datang, IF dan AP telah berada di rumah RRP. Ketiga pelaku telah menyiapkan peralatan, diantaranya obeng dan borgol. Sekira jam 11 malam, APS pun datang. Namun janji melunasi utang hanyalah tipu daya pelaku. APS malah jadi korban kekejian RRP dan kawan-kawannya. Ketiga pelaku melakukan kekerasan seksual lalu menghabisi nyawa korban. Tersangka mengajak kedua temannya yaitu I dan A, di mana mereka menyusun rencananya di rumahnya si A. Tersangka R menjanjikan kedua teman ini sejumlah uang. Jadi dia bilang ke kedua temannya ini, saya ada kerjaan nih, ayo kalian ikut saya, nanti saya jelasin. Saya dendam sama si korban. Tersangka R mengajak si korban untuk datang ke kontrakan tersangka R. Dia bilang kalau sini datang ke rumah, saya mau membayar utang saya. Polisi menyebut motif pelaku RRP mengajak dua kawannya menghabisi nyawa korban karena sakit hati korban menagih utang melalui story WhatsApp-nya. Selain itu, terungkap pula RRP menggunakan borgol milik ayahnya yang bekerja sebagai security. Sejauh ini motif ekonomi dan juga sakit hati dari tersangka R karena dia merasa tidak terima ditagih hutang. Akibat perbuatan keji mereka, ketiga tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan disertai tindak pidana lain. Ancaman hukumannya seumur hidup atau pidana mati. Pelaku beralasan sakit hati karena korban mengunggah tagihan utang di status sosial medianya. Tapi mengapa pelaku sampai melakukan perbuatan keji, memperkosa hingga menghabisi nyawa korban bersama teman-temannya? Simak ulasannya bersama para ahli. Saudara, ketidakmampuan mengendalikan emosi karena usia para pelaku belum dewasa jadi sebab pelaku gelap mata melakukan perbuatan keji terhadap korban. Simak ulasannya berikut. Apalagi kita lihat dari usia pelaku dan teman-temannya dari 17, 19, 21. Di mana usia seperti itu, kontrol dirinya masih kurang. Nah, ketika seseorang memiliki kontrol diri yang minim, dia akan melakukan tindakan yang destruktif dan cenderung mematikan. Itu biasanya melakukan tindakan anomi. Nah, tindakan anomi adalah tindakan yang tidak bermoral. Upaya korban APS menagih utang mantan pacarnya berakhir dengan kematian. Pelaku RRP beralasan menghabisi nyawa korban karena sakit hati dan dendam terhadap korban yang dianggap telah mempermalukannya. Kriminolog menilai, dendam mendalam dapat mendorong seseorang melakukan hal-hal tak masuk akal. Ini disebut dengan expressive crime, yaitu
kejahatan yang berawal dari perasaan yang tidak nyaman. Akibat tadi itu cintanya sudah selesai, cemburu, dipermalukan, atau frustasi. Kan kita melihat bahwa bisa jadi ini kondisi frustasi karena dia tidak bisa membayar hutang dan disampaikan ke media. Di mana ketika seseorang dipermalukan di media, berarti kan harga dirinya dijatuhkan gitu. Nah, ketika seseorang merasa harga dirinya dijatuhkan, berarti ada dendam. Kalau di kriminologi ini disebut dengan vindictive motivation, yaitu motivasi berbasis dendam. Jadi kemarahan yang sangat memuncak karena rasa malu tadi, itu biasanya melakukan tindakan anomi. Nah, tindakan anomi adalah tindakan yang tidak bermoral. Pembunuhan dapat terjadi karena para pelaku tidak dapat mengendalikan emosi. Saat amarah menguasai, akal tak lagi dipakai. Usia ketiga pelaku yang belum dewasa dinilai jadi salah satu sebab mereka nekat melakukan perbuatan keji terhadap korban. Nah, apalagi kita lihat dari usia pelaku dan teman-temannya dari 17, 19, 21. Di mana usia seperti itu, kontrol dirinya masih kurang. Nah, ketika seseorang memiliki kontrol diri yang minim, dia akan melakukan tindakan yang destruktif dan cenderung mematikan, di mana pengendalian dirinya kurang, ditambah lagi dengan mungkin ada peer pressure dari lingkungan, membuat pelaku ini menjadi termotivasi untuk melakukan kejahatan lebih besar. Kalau kita lihat dari alat-alat yang digunakan, ini nampak sekali bahwa kejahatan ini sudah direncanakan, gitu ya, karena ada barang-barang yang tidak lazim, seperti pisau, borgol, dan lain-lain. Tak ada kejahatan sempurna. Meski ditutup rapat, cepat atau lambat kejahatan pasti akan ketahuan. Termasuk dalam kasus ini, usai menghabisi nyawa korban secara sadis, para pelaku hanya membuang jenazah korban ke pekarangan belakang rumahnya. Dan kasus ini pun mudah diungkap. Kan sebuah kejahatan itu kan ada locus, tempus, actus. Lokasinya dia pilih, tapi dia tidak memilih bagaimana cara menghilangkan jejaknya, gitu. Terus aktusnya seperti apa? Sudah dia rencanakan, dia menggunakan peralatan, gitu. Tempusnya, waktunya kapan? Pada malam hari. Ini dia sudah merencanakan ketiga hal ini. Masalahnya adalah secara usia mungkin dia tidak mempertimbangkan konsekuensi. Dan apa selanjutnya harus dia lakukan. Ini yang membuat kejahatan ini menjadi tidak sempurna. Karena kesadaran forensiknya kurang. Ini juga membuktikan bahwa pelaku adalah amatir, bukan penjahat profesional, gitu ya. Karena kalau pelaku kejahatan profesional pasti tidak meninggalkan jejak apapun. Pembunuhan berencana kebanyakan dilakukan orang yang telah dikenal korban. Salah satu faktor yang kerap menjadi motifnya adalah dendam dan sakit hati. Dari kasus ini masyarakat dapat belajar perlunya berhati-hati dalam menyampaikan kata-kata, termasuk dalam persoalan utang piutang. Agar tidak menimbulkan konflik serius, jangan menagih utang depan banyak orang. Gunakan kalimat yang baik dan tegas saat menagih utang. Jangan menyinggung perasaan. Jika si peminjam dalam kesulitan, berikan keringanan. Salah satunya, tawarkan bayaran dengan mencicil. Jika masih sulit untuk ditagih, minta bantuan orang dekat si peminjam untuk mengingatkannya. Hati-hati dalam berkata-kata atau kita dapat kena getahnya. Berpikirlah sebelum berbuat. Jangan sampai dikuasai emosi sesaat. Ingat, dengan alasan apapun, menyakiti hingga menghilangkan nyawa orang lain merupakan pelanggaran hukum. Jihan Jufri, Andika Ahadiat, Kompas TV, sampai jumpa.